Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bunia. Saya Francisca Melina Eka Widianti, NIM 181324019. Di sini saya akan menjelaskan kurva permintaan dalam oligopoli. Bentuk kurva permintaan dalam suatu perusahaan oligopoli dapat dimisalkan apabila perusahaan-perusahaan tidak melakukan kesepakatan atau tidak mengubah harga barangnya. Kemudian saya akan menjelaskan gambar kurva 14.1 dan 14.2 yang ada di buku paket halaman 317 dan 318. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambar kurva permintaan dalam oligopoli dan gambar kurva MR dalam oligopoli. Yang pertama, yaitu gambar kurva permintaan dalam oligopoli. Terdapat keseimbangan awal, di mana kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila yang dimisalkan perusahaan-perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga. Walaupun perusahaan yang pertama melakukan hal itu atau mengubah harganya. Sedangkan kurva D2 adalah permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perubahan harga yang dilakukannya akan diikuti oleh langkah yang sama oleh perusahaan-perusahaan lain. Seterusnya, misalkan pada permulaan harga yang berlaku di pasar adalah P0, maka jumlah permintaan adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik E, yaitu jumlahnya adalah sebanyak Q0. Selanjutnya, efek penurunan harga. Sekiranya perusahaan dalam pasar oligopoli tersebut menurunkan harga penjualannya ke P1, maka permintaan ke atas produksinya akan bertambah. Jika perusahaan lain tidak turut menurunkan harga, maka permintaan akan bertambah ke tingkat seperti yang ditunjukkan oleh titik C1. Pertambahan yang besar ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, langganan perusahaan lain yang menghasilkan barang sejenis membeli barang yang harganya telah menurun. Yang kedua, segolong konsumen membatalkan konsumsinya ke atas barang pengganti dan menambah konsumsi ke atas barang yang mengalami penurunan harga tersebut. Akan tetapi, sekiranya perusahaan lain dalam pasar oligopoli tersebut mengikuti jejak perusahaan yang pertama, yaitu juga menurunkan harga, permintaan hanya bertambah sampai ke tingkat seperti yang ditunjukkan oleh titik C. Pertambahan permintaan yang relatif sedikit ini disebabkan karena langganan perusahaan lain yang menghasilkan barang sejenis membeli barang yang harganya telah menurun. Dan hal ini tidak akan terjadi. Lalu, kenaikan permintaan hanya disebabkan oleh keadaan di mana segolong konsumen membatalkan konsumsinya ke atas barang pengganti dan menambah konsumsi ke atas barang yang mengalami penurunan harga tersebut. Hal yang sama juga akan berlaku apabila harga turun lebih lanjut menjadi P2. Tanpa adanya reaksi dari perusahaan-perusahaan lain, permintaan akan bertambah ke tingkat yang ditunjukkan oleh tingkat titik B1. Sedangkan, jika perusahaan-perusahaan lain turut menurunkan harga, maka pertambahan permintaan hanya mencapai tingkat seperti yang ditunjukkan oleh titik B. Selanjutnya, efek peningkatan harga. Perusahaan oligopoli menaikkan harga ke P3. Sekiranya perusahaan-perusahaan lain tidak mengubah harga dan tetap menjual pada P0, maka perusahaan yang menaikkan harga akan kehilangan banyak langganan. Pada harga P3, jumlah barang yang dapat dijualnya dapat ditunjukkan oleh titik A1.
Akan tetapi, sekiranya perusahaan-perusahaan lain juga turut menaikkan harga, perusahaan yang memulai menaikkan harga tidak akan kehilangan langganan, dan oleh sebab itu dapat menjual barangnya sampai ke tingkat yang ditunjukkan oleh titik A2. Kurva permintaan terpatah. Kurva permintaan yang mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan dalam oligopoli, yaitu apabila suatu perusahaan oligopoli mengubah harga penjualannya. Reaksi perusahaan-perusahaan lain adalah mereka akan turut menurunkan harga apabila perusahaan lain menurunkan harga supaya tidak kehilangan langganan. Dan mereka tidak akan turut menaikkan harga apabila perusahaan lain menaikkan harga. Karena apabila harga tidak berubah, mereka akan mendapat tambahan langganan. Oleh karena reaksi perusahaan lain adalah seperti sifat tadi, maka permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam oligopoli adalah suatu kurva terpatah seperti ditunjukkan oleh kurva D1, E, D2 dalam kurva gambar 14.2. Kurva terpatah D1, E, D2 adalah bentuk kurva permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam pasar oligopoli. Kemudian, bentuk kurva hasil penjualannya marginalnya ditunjukkan dalam gambar 14.2, di mana kurva MR1 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah D1, D1. Dan kurva MR2 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah kurva terpatah D1, E, D2. Maka, kurva hasil penjualan marginal adalah kurva MR1. Kurva ini yang ditebalkan dari atas hingga ke titik A1, dan kurva MR2 yang ditebalkan dari A2 ke bawah.